Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibul ane? Tentu semua kita di dalam keadaan sehat. Oke, hari ini Cak Ompong ingin mengulas ya mengenai reshuffle kabinet. Ya, ini politikus kampung. Tapi coba mengulas sambil mengevaluasi dan mengusulkan. Ya, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Jadi siapapun tidak berkenan untuk mengganggu-gugat reshuffle kabinet. Nah, tujuan reshuffle sekali ini oleh Pak Jokowi tentu mempunyai makna penting. Ya, pertama adalah mengganti menteri-menteri yang tidak mampu mengikuti ya target yang diharapkan oleh presiden. Jadi itu ada beberapa menteri yang menurut pemantauan kita rakyat kecil itu memang tidak mampu mengikuti gerak cepat presiden. Atau menggeser beberapa menteri agar hasil kerja presiden bisa optimal. Jadi tujuannya memang adalah bagaimana kinerja presiden itu lebih baik di kemudian hari. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah mengakomodasi kepentingan politik. Ya, seperti kita ketahui, kita punya pemerintahan ini adalah pemerintahan presidensial. Artinya presiden itu didukung oleh partai politik. Nah, tentu presiden juga berkewajiban untuk memenuhi ya, mengakomodasi semua kepentingan partai politik yang mendukung Bapak Presiden. Ya, seperti kita ketahui bahwa ada beberapa menteri atau partai politik yang akan masuk di Kabinet Indonesia Maju. Nah, tentu ini punya dampak ya, dampak ke depan. Yang ketiga, menurut Cak Ompong adalah strategi 2024. Nah, jadi Pak Jokowi ini kalau istilah orang Jawa itu irasirus ya, atau dengan pepatah yang sering kita kenal sambil menyelam minum air. Nah, tentu mulai dipersiapkanlah strategi untuk 2024. Nah, strategi apa? Ya, adalah strategi bahwa kesinambungan ya, pekerjaan yang sudah dilakukan Pak Jokowi itu akan terus berlangsung. Jadi jangan sampai nanti si presiden yang terpilih ya mempunyai program yang sangat menyimpang dengan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi ya. Seperti kita ketahui fondasi ya yang sangat bagus sudah dipersiapkan Pak Jokowi. Nah, salah satu contohnya adalah infrastruktur. Nah, dari infrastruktur yang dibangun itu tentu akan mempunyai nilai tambah atau added value untuk menciptakan tumbuhnya ekonomi baru. Ya, memperlancar distribusi barang, ya kan? Nah, yang ketiga adalah ya berkeadilan karena pembangunan yang dilakukan Pak Jokowi itu bukan Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Bahkan cenderung pembangunan itu dari luar, ya, dari pinggiran Indonesia.
Seperti kita ketahui bagaimana perkembangan di Papua yang luar biasa, di NTT, ya kan. Nah, semua jalan dibuat bagus. Lantas apa namanya? Tempat-tempat wisata karena Indonesia ini terkenal dengan cantiknya alam, maka daerah-daerah wisata dipercantik ya. Seperti NTT, Danau Toba, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu tujuannya strategi di 2024. Jadi punya makna. Reshuffle sekali ini adalah reshuffle yang kalau menurut Cak Ompong adalah reshuffle strategis. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang akan diganti? Siapa yang nggak bagus? Nah, bagaimana? Ya, analisa Cak Ompong, ya saksikan terus bersama Cak Ompong. Oke, menurut Cak Ompong ada beberapa menteri ya yang tidak mampu mengikuti gerak cepat kerja Pak Jokowi atau tidak mampu memberikan hasil kerja yang bagus, dan itulah yang diganti. Nah, saya ambil contoh yang paling kita dengar kencang itu adalah Muhammad Lutfi, Menteri Perdagangan. Kalau menurut saya memang sebaiknya Menteri satu ini diganti. Ya. Jadi bagaimana kasus minyak goreng itu bisa menghebohkan, ya, bahkan ditengarai bisa merembet sampai kepada krisis politik. Nah, kenapa saya katakan itu? Karena dari kasus minyak goreng itu kalau kita amati sudah berapa kali demo yang dilakukan mahasiswa. Jadi, menurut saya Muhammad Lutfi tidak mampu memberikan hasil kerja yang baik. Itu satu. Nah, yang kedua, Sofyan Djalil ya. Nah, ini juga ya menteri yang kurang terdengar ini. Sofyan Djalil ini. Ya. Beda dengan Luhut ya, kelihatan kerjanya, atau Erick Thohir. Nah, ini Bapak satu ini dingin-dingin saja. Nah, saya tidak tahu seperti apa. Tapi kalau menurut saya, feeling saya Pak Sofyan Djalil ini pasti diganti. Nah, yang Cak Ompong senang itu adalah masuknya Bapak Hadi Cahyanto, mantan Panglima TNI. Cak Ompong paling senang melihat Bapak satu ini. Ya, orangnya kalem. Dan menurut Cak Ompong ini adalah Panglima TNI yang terlama di era Pak Jokowi. Ya, artinya Pak Jokowi dan Pak Hadi itu mempunyai hubungan kerja yang baik. Ya, memang tipe Pak Jokowi ini kan kalau saya lihat itu tidak suka menterinya itu banyak omong, tapi tidak ada hasilnya. Nah, Pak Hadi ini kalem orangnya. Sangat kalem, tapi memberikan prestasi kerja yang bagus. Ya, selesai dari Panglima TNI, Pak Hadi ini ditugaskan untuk menjadi Komandan Mandalika. Ya, jadi mengevaluasi, menginstruksikan, memonitor, mengkoordinasi kerja-kerja di Mandalika. Sehingga MotoGP pertama kali di Indonesia itu bisa diselenggarakan dengan baik. Nah, itu berkat komandan lapangannya Pak Hadi Cahyanto. Nah, seperti apa nanti posisinya kembali lagi. Itu adalah hak prerogatif Presiden. Tapi apakah Cak Ompong setuju bahwa Pak Hadi ini masuk di kabinet? Oh, sangat setuju. Ya, beliau ini memang kalem, tenang orangnya, tenang.
Ya, beda dengan Gatot Nurmantio ya. Ya, jadi saya rasa Pak Gatot Nurmantio itu harus banyak meniru gaya Pak Hadi Cahyanto yang orangnya kalem tapi menunjukkan hasil kerja yang bagus. Nah, jadi memang yang saya amati ya sosok Pak Hadi Cahyanto. Nah, apakah posisi Luhut masih tetap di situ? Apakah Pak Erick Thohir masih tetap di situ? Nah, itu kita kembalikan kepada ya tadi wewenang dan hak prerogatif presiden. Ya. Jadi ada dua yang menurut Cha Ompong itu yang harus diganti adalah Muhammad Lutfi, Menteri Perdagangan, dan Menteri ATR, ya Sofyan Jalil. Nah, masuknya Pak Hadi, nah ini justru akan membuat tambah lebih mantap dan ya bentuk kepercayaan dari seorang presiden kepada Pak Hadi. Lalu yang kedua adalah Pak Zulkifli Hasan, Ketum Partai Amanat Nasional. Nah, beliau juga akan menjadi salah satu kandidat menteri di Kabinet Indonesia Maju. Tentu ini adalah tujuannya mengakomodir kepentingan partai. Seperti kita ketahui, belakangan ini sudah terbentuk Koalisi Indonesia Bersatu, ya, yang terdiri dari Golkar, Partai Amanat Nasional, dan P3. Ini mempunyai makna penting, ya kan, bahwa KIB ini sepertinya adalah wadah untuk menciptakan atau mencetak calon presiden dan cawapres. Nah, itu yang saya tadi katakan bahwa fungsi kedua itu adalah mengakomodir kepentingan partai politik. Jadi masuknya Pak Julhas ini juga punya makna yang penting. Yang ketiga yang paling penting yaitu adalah bagaimana kerja yang sudah dilakukan Pak Jokowi selama 2 periode ini dilangsungkan dan dilanjutkan program-programnya oleh Presiden terpilih di 2024. Saya rasa Pak Jokowi juga punya kepentingan ya bahwa program yang sudah dia lakukan saat ini itu akan dilanjutkan. Ya, tentu beliau akan sangat kecewa sekali jika program-program yang sudah dibuat sudah dilakukan dengan susah payah, lalu tidak dilanjutkan. Ya, seperti di DKI. Bagaimana Pak Jokowi dan Ahok sudah membuat program kerja di DKI untuk dilanjutkan kepada gubernur terpilih, Anies Baswedan, perihal normalisasi, ternyata tidak dilakukan. Nah, itu menurut saya Pak Jokowi kecewa itu dengan gaya Anies ya, tidak melanjutkan apa yang sudah dibuat dengan susah payah. Nah, reshuffle ini punya kepentingan untuk strategi 2024. Kepentingannya adalah bahwa program kerja yang sudah dilakukan Pak Jokowi itu dilanjutkan. Oke, jadi ada 3 poin yang menurut Cha Ompong. Satu tadi adalah mengganti menteri agar kerja presiden lebih optimal. Yang kedua adalah mengakomodasi kepentingan partai politik. Ya, itu harus karena presiden kita ini kan presidensial. Nah, yang ketiga adalah strategi di 2024 untuk melanjutkan seluruh program yang sudah dibuat oleh Pak Jokowi. Demikian analisa Cha Ompong dan masukannya. Siapa mengganti siapa, kita serahkan kepada Bapak Joko Widodo.